Suara palu hakim menghantam meja. Sebuah dentuman final yang mengakhiri segalanya, disita oleh negara dan diserahkan kepada pihak bank. Kalimat itu menggema di ruang sidang yang dingin, tapi bagiku, itu adalah simfoni paling indah yang pernah kudengar. Mataku tidak berkedip, terpaku lurus ke depan, menyaksikan momen di mana kesombongan runtuh menjadi debu. Rumah megah peninggalan ayah rumah yang mereka rampas, dengan memalsukan tanda tangan, dan memanipulasi wasiat 5 tahun lalu, kini resmi lepas dari genggaman mereka. Harta yang mereka puja melebihi darah daging sendiri itu, kini hanyalah aset kosong di daftar lelang. Di seberang ruangan, atmosfer berubah mencekam. Kakak Serena, wanita yang selalu memandang rendah dunia dengan dagu terangkat, kini gemetar hebat di kursinya. Di sebilannya, ibu tampak menyusut. Wajahnya pucat pasi, seolah nyawanya baru saja dicabut paksa. Dan ketika kepanikan mulai merasuk, kepala mereka menoleh secara serentak, mencari satu-satunya orang yang mungkin masih memiliki belas kasih. Mata mereka bertemu dengan mataku. Tatapan itu bukan lagi tatapan angkuh yang biasa kuterima, melainkan tatapan memohon yang menyedihkan. Tangan ibu sedikit terulur ke arahku. Gemetar, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah samudra yang sedang menenggelamkan mereka. Airnis sekali. Tiba-tiba, memori itu membanjiri kepalaku. Jernih dan tajam, seperti baru terjadi kemarin sore. Aku ingat persis saat Serena berdiri di ambang pintu rumah itu, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang runcing sambil berteriak, "Tidak ada yang menginginkanmu di sini. Kau hanya beban. Pergilah, dan jangan pernah kembali." Kalimat itu adalah bahan bakar yang membakar jiwaku selama bertahun-tahun. Mengubah rasa sakit menjadi ambisi yang tak terbendung. Kini, roda nasib telah berputar 180 derajat. Mereka menatapku dengan harapan bahwa aku akan melupakan segalanya dan membuka dompet tebalku untuk menebus dosa-dosa mereka. Tapi, mereka salah besar. Aku membalas tatapan mereka dengan dingin, tanpa senyum, tanpa amarah, hanya kekosongan yang mematikan. Aku merapikan jas mahalku, berdiri perlahan, dan berbalik memunggungi mereka. Aku tidak akan memberikan 1 sen pun untuk menyelamatkan mereka dari neraka yang mereka ciptakan sendiri. Hidupku adalah bukti bahwa aku tidak membutuhkan mereka untuk berhasil. Dan kehancuran mereka hari ini adalah prolog dari kisahku yang sebenarnya. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui celah tirai jendela ruang makan yang megah, membiaskan partikel debu yang menari-nari di udara. Namun, bagiku, rumah ini selalu terasa redup, bukan karena kurangnya lampu kristal yang menggantung di langit-langit, melainkan karena seluruh binar cahaya di keluarga ini seolah tersedot ke satu titik pusat gravitasi yang tak terbantahkan. Kakak perempuanku, Serena. Aku, Elara, duduk di ujung meja makan yang panjang, menatap pantulan wajahku sendiri di permukaan piring porselen yang bersih. Wajah yang biasa saja, rambut coklat yang kusam, mata yang tidak memiliki kilat jenaka, dan bibir yang lebih sering terkatup rapat. Sangat kontras dengan sosok yang duduk di seberangku. Serena sedang tertawa, sebuah suara yang terdengar seperti lonceng perak, renyah dan menyenangkan, siapapun yang mendengarnya. Dia baru saja pulang dari latihan balet, masih mengenakan leotard, dengan sanggul yang sedikit berantakan, namun justru membuatnya terlihat semakin menawan. Keringat di pelipisnya bagaikan embun pagi di kelopak mawar. Sementara aku yang hanya duduk diam seharian, merasa layu sebelum berkembang. "Ibu harus melihat ke satu piruet." "Ke satu? Ku hari ini?" ujar Serena dengan mata berbinar. Tangannya bergerak luwes, memperagakan gerakan di udara. Pelatih bilang, aku satu-satunya yang siap untuk peran utama di pertunjukan musim dingin nanti. Ibu, yang sedang menata serbet di samping piring ayah, langsung menghentikan kegiatannya. Wajahnya yang mulai menampakkan kerutan halus, seketika cerah, seolah dialiri listrik ribuan volt. Dia bergegas memutari meja, menghampiri Serena dan memeluk bahunya erat. "Benarkah, sayang? Oh, ibu sudah menduganya. Tidak ada yang lebih berbakat daripada putri ibu yang cantik ini." "Puji ibu," suaranya syarat akan kebanggaan yang meluap-luap. "Ayahmu pasti akan sangat senang mendengarnya. Kita harus merayakannya malam ini. Bagaimana kalau kita pesan makanan dari restoran Italia favoritmu?" Aku menunduk, memainkan garpu dengan jari-jariku yang gemetar pelan. Ada gumpalan pahit yang menyumbat tenggorokanku. Rasanya seperti menelan batu kerikil yang tajam. Hari ini, aku juga punya cerita. Tadi siang, guru sastraku memuji puisi yang kutulis. Billy Howe bilang, tulisanku memiliki kedalaman emosi yang jarang dimiliki anak seusia 17 tahun. Nilaiku sempurna, A+ dengan tinta merah yang tebal. Kertas ujian itu sekarang terlipat rapi di saku rokku, menunggu momen yang tepat untuk dikeluarkan.
menunggu celah kecil di antara puji-pujian untuk Serena. Pintu depan terbuka. Disusul derap langkah berat sepatu pantofel ayah, aroma maskulin bercampur bau samar tembakau memasuki ruangan. Sosok ayah yang tinggi tegap muncul di ambang pintu ruang makan. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja di kantor firma hukumnya. Namun, keletihan itu menguap begitu pandangannya jatuh pada Serena. "Ada kabar apa ini? Kenapa suasana rumah terasa begitu ceria?" tanya ayah sambil melonggarkan dasinya. "Putri kesayanganmu akan jadi pemeran utama lagi ya?" seru ibu, mendahului Serena untuk menyampaikan kabar itu. Ayah tertawa lebar. Sebuah tawa lepas yang jarang sekali ku dengar jika beliau sedang berbicara denganku. Dia menghampiri Serena, mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Anak emas ayah memang tidak pernah mengecewakan. Selalu nomor satu. Kamu memang dilahirkan untuk bersinar, Serena." Mereka bertiga larut dalam euforia itu. Percakapan tentang kostum, tiket pertunjukan, dan betapa bangganya mereka nanti saat melihat Serena di panggung, mengalir deras seperti air bah. Aku merasa seperti penonton yang tersesat di teater, duduk di kursi paling belakang, menyaksikan drama keluarga bahagia di mana aku tidak memiliki peran. Keberadaanku di meja makan ini hanyalah formalitas, sekadar pelengkap agar jumlah kursi genap. Dengan keberanian yang tersisa, aku menarik napas panjang. Tanganku merogoh saku, mengeluarkan kertas ujian yang sudah mulai kusut karena keringat dinginku sendiri. Aku meratakan kertas itu di atas meja, berusaha mendorongnya sedikit ke tengah agar terlihat. "Ya, Bu," panggilku pelan. Suaraku terdengar serak, nyaris tenggelam oleh antusiasme ibu yang sedang membahas warna gaun Serena. Aku mencoba lagi, sedikit lebih keras. "Ya, Bu, aku juga dapat kabar baik hari ini." Hening sejenak. 3 pasang mata menoleh ke arahku. Serena menatap dengan senyum tipis yang sulit diartikan apakah itu simpati atau sekadar rasa kasihan. Sementara ayah dan ibu menatapku dengan ekspresi yang berbeda drastis dari saat mereka menatap Serena. Tatapan mereka datar, seolah mereka baru saja tersadar bahwa ada orang lain di ruangan ini. "Oh, ya, apa itu Elara?" tanya ayah. Nadanya terdengar sopan, namun tidak antusias. Dia sudah duduk, mengambil gelas air dan meneguknya. "Ujian sastraku," kataku sambil menyodorkan kertas itu sedikit lebih jauh. "Bu Guru Laras bilang puisiku yang terbaik di kelas. Aku dapat nilai sempurna." Ibu melirik sekilas ke arah kertas itu tanpa menyentuhnya. Tatapannya hanya bertahan 2 detik sebelum kembali beralih ke ayah untuk mengambilkan nasi. "Bagus, Elara. Memang sudah seharusnya kamu belajar dengan benar kan? Sastra itu pelajaran yang mudah. Wajar kalau nilainya bagus." Hatiku mencelos. "Tapi Bu, ini bukan cuma soal nilai." "Bu Laras bilang tulisanku." "Elara," potong ayah dengan nada tegas namun tenang. Dia meletakkan gelasnya dengan denting yang cukup keras. "Simpan dulu ceritamu. Kita sedang merayakan pencapaian kakakmu. Menjadi pemeran utama balet, itu butuh dedikasi fisik dan mental yang luar biasa. Jauh lebih berat daripada sekadar menulis beberapa baris puisi di atas kertas. Jangan merusak suasana dengan membanding-bandingkan hal kecil." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Membandingkan? Aku tidak pernah berniat membandingkan. Aku hanya ingin berbagi. Aku hanya ingin sedikit-sedikit saja bagian dari kue kebahagiaan yang mereka nikmati setiap hari. Tapi di mata ayah, usahaku untuk terlihat hanyalah gangguan. Di mata ibu, pencapaianku hanyalah kewajiban standar yang tidak perlu dirayakan. Serena, yang duduk di seberangku, menyentuh lengan ayah pelan. "Sudahlah, ya, Elara kan cuma ingin cerita." "Selamat ya, Ra. Puisi kamu pasti bagus." Ucapan selamat dari Serena justru terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang menganga. Dia mengucapkannya dengan nada yang begitu ringan, begitu mudah, seolah dia sedang memuji anak kecil yang berhasil mengikat tali sepatu. Dia tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan validasi. Validasi itu datang padanya seperti udara yang dia hirup. Pembelaannya justru menegaskan posisinya sebagai malaikat pelindung yang sempurna, sementara aku adalah adik kecil yang rewel dan butuh perhatian. "Terima kasih," gumamku pelan, menarik kembali kertas ujianku. Aku melipatnya sepat-sepat, menyembunyikan angka 100 itu kembali ke dalam kegelapan Sakuroku, tempat di mana seharusnya ia berada. Di tempat yang tidak terlihat, makan malam berlanjut dengan siksaan yang sunyi bagiku. Mereka tertawa, bercerita, dan merencanakan masa depan Serena yang gemilang. Universitas mana yang akan dia pilih? Beasiswa seni apa yang akan dia ambil? Laki-laki mana yang pantas mendampinginya?
Namaku tidak disebut satu kali pun. Aku mengunyah makanan yang terasa hambar, menelannya dengan susah payah, sambil menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku menatap dinding ruang makan. Di sana terpajang deretan foto keluarga kami. Foto-foto itu didominasi oleh wajah Serena. Serena saat memenangkan lomba bayi sehat, Serena saat juara menyanyi, Serena dengan piala debat bahasa Inggris, Serena dengan kostum balet. Ada beberapa foto di mana aku terlihat. Biasanya berdiri di pojok, setengah tertutup bahu ayah, atau terpotong bingkai. Bahkan di dalam bingkai foto pun, aku adalah bayangan. Sejak kecil, aku sudah memahami hierarki tak tertulis ini. Serena adalah matahari, pusat tata surya keluarga ini. Ayah dan ibu adalah planet-planet yang mengelilinginya, menghangat di bawah sinarnya. Dan aku hanyalah asteroid kecil yang melayang tak tentu arah di pinggiran, dingin, dan tak terlihat. Hanya dianggap ada jika aku tidak sengaja menabrak sesuatu. Dulu, aku pernah mencoba memberontak. Aku pernah berteriak, menangis, menuntut keadilan saat usiaku 10 tahun. Kala itu, ibu lupa membelikanku kado ulang tahun karena sibuk mempersiapkan pesta kelulusan SD Serena. Namun, yang kudapatkan bukanlah pelukan permintaan maaf, melainkan tatapan dingin dan kalimat yang masih terngiang hingga detik ini. Kea 1. Jangan egois, Elara. Kakakmu sedang di momen pentingnya. Kamu harusnya mendukung, bukan malah membuat keributan. Ke-1. Sejak hari itu, aku belajar untuk diam. Aku belajar untuk mengecilkan diriku, melipat impianku, dan menyimpannya di laci terdalam hatiku. Aku belajar bahwa menjadi anak baik bagi Elara berarti menjadi anak yang tidak terlihat, tidak menuntut, dan tidak merepotkan. Elara, kamu sudah selesai? Suara ibu menyentakku dari lamunan. Aku tersentak kaget, melihat piringku yang masih tersisa setengah. Namun selera makanku sudah hilang sepenuhnya. Sudah, Bu. Ya sudah, bawa piring kotornya ke belakang. Sekalian bantu Bibi siapkan hidangan penutup buat ayah dan kakakmu. Perintah ibu tanpa menatapku. Sibuk memotong daging di piring ayah. Aku mengangguk pelan, bangkit dari kursi. Kursi itu berdecit pelan, suara protes yang mewakili perasaanku. Aku memungut piringku, dan dengan langkah gontai berjalan menuju dapur. Di belakangku, tawa ayah kembali meledak, menanggapi lelucon Serena. Suara kebahagiaan itu terdengar begitu dekat, namun terasa ribuan kilometer jauhnya dariku. Di dapur, suasana sepi dan dingin. Hanya ada suara keran air yang menetes. Aku meletakkan piring di wastafel, menatap pantulan diriku di jendela kaca yang gelap, di atas bak cuci piring. Malam sudah turun sepenuhnya di luar sana. Aku merogoh saku, mengeluarkan kertas ujian sastra itu lagi. Tinta merahnya masih terlihat jelas di bawah lampu neon dapur yang berkedip suram. Nilai sempurna. Sebuah bukti bahwa aku mampu, bahwa aku punya pikiran, punya perasaan, punya jiwa yang bisa menciptakan sesuatu yang indah. Tapi apalah arti keindahan jika tidak ada mata yang mau melihatnya? Apalah arti suara jika tidak ada telinga yang mau mendengarnya? Pelan-pelan, aku meremas kertas itu. Meremasnya hingga menjadi bola kertas yang jelek dan tak berbentuk. Lalu, dengan gerakan cepat, aku melemparnya ke tempat sampah di sudut dapur. Biarlah puisi itu membusuk di sana bersama sisa-sisa sayuran dan tulang ayam. Toh, tempatku memang di sana. Di antara hal-hal yang dibuang dan dilupakan, aku berjalan keluar dari dapur. Bukan kembali ke ruang makan, melainkan menaiki tangga, menuju kamarku di lantai atas. Langkahku berat, seolah menyeret rantai besi yang tak kasat mata. Sesampainya di kamar, aku menutup pintu dan menguncinya. Kamar ini adalah satu-satunya tempat di dunia ini di mana aku bisa bernapas lega, di mana aku tidak perlu menjadi pembanding bagi kesempurnaan Serena. Aku menjatuhkan diri ke atas kasur, membenamkan wajahku ke bantal yang dingin. Dari lantai bawah, sayup-sayup masih terdengar suara tawa mereka, suara keluarga bahagia yang tidak menyadari bahwa salah satu anggotanya sedang hancur perlahan di dalam kamar yang gelap. Aku memejamkan mata, membiarkan satu tetes air mata lolos dari sudut mataku, merembes membasahi sarung bantal. Aku, Elara, sang bayangan. Dan sepertinya, selamanya akan tetap begitu. Di Rama ini, cahaya hanya milik Serena, dan aku ditakdirkan untuk hidup dalam kegelapan yang diciptakan oleh terangnya sinar sang kakak. Namun, jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, ada percikan api kecil yang menolak untuk padam. Sebuah kerinduan yang menyakitkan akan satu hal sederhana. Aku ingin dilihat. Aku ingin, walau hanya sekali seumur hidupku, menjadi alasan ayah dan ibu tersenyum bangga. Walau aku tahu, harapan itu mungkin adalah hal paling menyakitkan yang kupelihara sendiri.
Usia 20-an seharusnya menjadi masa di mana seseorang mulai menemukan pijakan kakinya di dunia. Masa eksplorasi dan kebebasan. Namun bagiku, masa itu justru menjadi kulminasi dari 2 dekade hidup sebagai bayang-bayang di rumahku sendiri. Aku sudah bekerja saat itu, menghabiskan sebagian besar waktuku di luar rumah, bekerja lembur, atau sekadar duduk di kedai kopi murah, hanya untuk menunda waktu pulang. Rumah besar itu tidak pernah terasa seperti tempat istirahat. Itu adalah medan ranjau yang sunyi, di mana satu langkah salah bisa memicu ledakan emosi dari penghuninya. Sore itu langit mendung, seolah alam semesta tahu badai yang akan menerjang hidupku. Aku baru saja pulang, meletakkan tasku di sudut kamar kecil yang kutempati sejak remaja. Kamar itu sempit, bekas gudang penyimpanan di lantai bawah, yang letaknya jauh dari kamar utama ibu dan Serena di lantai atas. Meski lembab dan minim cahaya matahari, itu adalah satu-satunya suaka bagiku. Di sana, aku bisa bernapas tanpa harus menahan perut karena cemas. Pintu kamarku terbuka tanpa ketukan. Serena berdiri di ambang pintu, bersedekap dada dengan dagu terangkat tinggi. Dia mengenakan gaun sutra berwarna krem yang terlihat sangat kontras dengan dinding kamarku yang catnya mulai mengelupas. Matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Seolah-olah dia sedang melihat tumpukan sampah yang membusuk, bukan ruang pribadi saudarinya sendiri. Di belakangnya, ibu berdiri diam, wajahnya datar tanpa ekspresi, seperti patung lilin yang diposisikan hanya untuk menjadi saksi bisu. "Ada apa?" tanyaku pelan. Insting pertahananku langsung menyala. Aku berdiri tegak, mencoba terlihat lebih berani daripada yang kurasakan. Serena melangkah masuk. Bunyi hak sepatunya terdengar tajam mengetuk lantai ubin yang dingin. Dia menyentuh ujung meja belajarku dengan ujung jarinya, lalu mengibaskan tangan seolah ada debu yang menempel. "Aku butuh ruangan ini," kata Serena datar, tanpa basa-basi. Nadanya ringan, seolah dia sedang meminta segelas air, bukan meminta tempat tinggal seseorang. Kamar di atas sudah terlalu penuh dengan barang-barangku. Aku berencana membuat walk-in closet tambahan untuk koleksi tas dan sepatu musim dinginku. Lokasi ini cukup strategis, karena dekat dengan pintu samping. Aku ternganga. Udara terasa tersangkut di tenggorokan. "Tapi, ini kamarku, Serena. Aku tidur di sini." Serena tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti denting gelas kristal yang retak indah, namun berbahaya. Dia menatapku, lalu menatap ibu sekilas, sebelum kembali memandangku dengan sorot mata yang menajam. "Kamar? Kau menyebut gudang ini kamar?" cibirnya. "Lagi pula, kau sudah dewasa, Elara. Kau jarang di rumah. Untuk apa kau memonopoli ruangan yang bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat? Barang-barangku harganya jauh lebih mahal daripada nyawamu. Apalagi harga dirimu." Darahku mendidih, namun rasa dingin merambat di tulang punggungku. Aku menoleh pada ibu, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Pesat, menegur Serena karena ketamakan yang tidak masuk akal itu, atau setidaknya mengingatkan bahwa aku masih anaknya yang butuh tempat bernaung. "Ibu," suaraku bergetar, separuh memohon. "Ibu tidak setuju dengan ini kan? Aku tidak punya tempat lain." Ibu tidak menjawab. Dia hanya memalingkan wajah, menatap ke arah jendela kecil yang berdebu. Sikap pasif itu sudah biasa kuterima. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kali ini, diamnya ibu terasa seperti pisau yang diputar perlahan di dalam luka. Serena menyadari kelemahanku. Dia maju selangkah, mengikis jarak di antara kami, hingga aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang menyengat. Aroma yang melambangkan kemewahan yang tidak pernah aku cicipi. Dia menatap lurus ke dalam mataku. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang lebih buruk daripada kebencian. Kepuasan. Dia menikmati ini. Dia menikmati melihatku terpojok. "Sadarlah, Elara," bisik Serena. Suaranya dingin dan menusuk. "Kau pikir kenapa ibu diam saja? Kau pikir kenapa kau ditempatkan di gudang ini sejak awal?" Aku menggeleng pelan, berusaha menulikan telinga, tapi Serena tidak memberiku kesempatan untuk lari. "Tidak ada yang menginginkanmu di sini, Elara." Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan presisi yang mematikan. Waktu seakan berhenti. Bunyi detak jam dinding, suara angin di luar, bahkan detak jantungku sendiri semuanya lenyap. Yang tersisa hanya gema suara Serena yang berulang-uling di kepalaku. "Tidak ada yang menginginkanmu di sini." Itu bukan sekadar hinaan, itu adalah konfirmasi atas ketakutan terbesarku selama ini. Bahwa aku adalah kesalahan, bahwa kehadiranku hanyalah beban yang ditoleransi, bukan dinantikan. Dengan napas yang tercekat, aku menatap ibu sekali lagi, mencari secercah pembelaan, sebuah penyangkalan. Aku menatap wanita yang melahirkanku itu dengan mata yang memanas,
memohon dalam diam agar dia mengatakan bahwa Serena salah, bahwa dia menginginkanku, bahwa aku adalah putrinya. Ibu menatapku, matanya lelah, kosong, dan dingin. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan namun menghancurkan, dia mengangguk. Anggukan itu bukan persetujuan ragu-ragu, itu adalah vonis, itu adalah stempel validasi atas ucapan Serena. Ibu setuju, ibu membenarkan bahwa memang tidak ada yang menginginkanku di rumah ini, bahwa aku hanyalah parasit yang menempati ruang yang seharusnya bisa digunakan untuk menyimpan sepatu sepitu Serena. Hatiku hancur berkiping saat itu juga. Suara retakannya tidak terdengar oleh telinga, tapi getarannya meruntuhkan seluruh duniaku. Rasa sakit yang menghujam dada begitu hebat, hingga aku merasa mual. Air mata yang tadinya menggenang, mendadak kering, tergantikan oleh kehampaan yang luar biasa luas. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis meraung-raung. Reaksiku justru sebaliknya. Ketenangan yang aneh menyelimutiku, ketenangan dari seseorang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertahankan. Jika rumah ini bukan rumahku, dan keluarga ini bukan keluargaku, maka aku tidak punya alasan untuk tetap berdiri di sini dan membiarkan mereka menginjak sisa jiwaku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Serena yang tersenyum menang, aku berbalik badan. Aku menarik koper tua berdebu dari kolong tempat tidur. Tangan-tanganku bergerak mekanis, kaku namun pasti. Aku membuka lemari plastikku, mengambil beberapa helai pakaian, memasukkannya sembarangan ke dalam koper. Aku mengambil dokumen-dokumen pentingku, dompet, dan satu-satunya buku sketsa yang kusimpan. Sisanya, kutinggalkan. Bantal yang menyerap air mataku setiap malam, selimut tipis yang melindungiku dari dingin, pernak-pernik murah yang kubeli untuk membuat gudang ini terasa sedikit manusiawi, semuanya kutinggalkan. Itu semua milik rumah ini. Milik mereka, bukan milikku. Serena Mendenghis mungkin kecewa karena aku tidak memberikan drama perlawanan yang dia harapkan. Baguslah, kalau kau sadar diri. Pastikan kau membersihkan sampahmu sebelum pergi. Aku tidak menoleh. Aku menutup resleting koper dengan bunyi zip yang nyaring di ruangan sunyi itu. Aku menegakkan punggungku, mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih berserakan di lantai. Aku berjalan melewati Serena. Bahuku sedikit menyenggol bahunya. Bukan karena sengaja, tapi karena aku sudah tidak peduli lagi untuk memberinya ruang. Aku berjalan menuju pintu, melewati ibu yang masih berdiri mematung. Saat aku berada tepat di sampingnya, aku berhenti sejenak. Aku tidak menatap wajahnya, hanya menatap lantai di dekat kakinya. "Selamat tinggal, Bu," bisikku parau. Tidak ada jawaban, dan aku tidak lagi mengharapkannya. Aku melangkah keluar dari kamar itu, menyusuri lorong yang panjang menuju pintu depan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada rantai besi yang mengikat kakiku. Namun pada saat yang sama, setiap langkah juga terasa membebaskan. Aku membuka pintu utama rumah besar yang megah itu. Udara sore yang lembab menyapaku, jauh lebih ramah daripada udara di dalam sana. Saat pintu tertutup di belakangku dengan bunyi klik yang final, aku berdiri sejenak di beranda. Langit sudah gelap. Lampu jalan mulai menyala satu persatu. Aku tidak punya rencana. Aku tidak tahu harus tidur di mana malam ini. Uang di tabunganku tidak seberapa. Namun, saat aku menyeret koperku menuruni tangga beranda dan menyentuh aspal jalanan, sebuah tekad baja tumbuh di dalam dadaku, menggantikan rasa sakit yang tadi melumpuhkan. Aku tidak akan pernah kembali. Bahkan jika aku harus tidur di emperan toko atau kelaparan, aku tidak akan pernah membiarkan diriku kinjak di rumah itu lagi. Kata-kata Serena memang menghancurkan hatiku. Tapi malam itu, kata-kata itu juga yang memutus rantai yang selama ini mengikatku pada harapan palsu tentang sebuah keluarga. Aku sendirian sekarang, benar-benar sendirian di dunia yang luas ini. Dan anehnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, rasa sendirian itu tidak terasa menakutkan, melainkan terasa seperti awal dari kehidupan yang sebenarnya. Aku mengeratkan pegangan pada gagang koperku, dan mulai berjalan menembus malam, menjauh dari satu-satunya neraka yang pernah kusebut rumah. Bunyi retakan kecil saat aku mematahkan kartu SIM ponselku terdengar lebih nyaring di telingaku daripada deru hujan yang mengguyur terminal bus malam itu. Potongan plastik kecil itu jatuh ke dalam genangan air keruh di dekat kakiku, hanyut bersama sisa-sisa harapan yang pernah kugantungkan pada kata keluarga. Detik itu juga, Elara yang lama telah mati. Tidak ada lagi panggilan memohon. Tidak ada lagi pesan yang diabaikan, dan tidak ada lagi rasa sakit menunggu kepedulian yang tak akan pernah datang. Aku menaiki bus antar kota dengan satu tas ransel, berisi beberapa potong baju lusuh, dan uang saku terakhir yang kusembunyikan di balik sol sepatu. Kota besar menyambutku bukan dengan pelukan hangat,
melainkan dengan tamparan realitas yang brutal. Langit di sini kelabu, udaranya berdebu, dan orang-orang berjalan begitu cepat seolah-olah waktu sedang memburu nyawa mereka. Tanpa ijazah tinggi dan tanpa koneksi, aku hanyalah butiran debu di antara jutaan manusia yang berebut oksigen. Minggu-minggu pertama adalah neraka yang nyata. Aku tidur di emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas, memeluk tasku aratorat, seakan itu adalah nyawaku sendiri. Rasa lapar bukan lagi tamu, melainkan penghuni tetap di perutku, yang sering berbunyi memalukan di tengah keramaian. Pekerjaan pertamaku adalah mencuci piring di sebuah warung tenda pinggir jalan. Upahnya hanya cukup untuk makan 2 kali sehari, dan membayar sewa di sebuah bilik sempit di kolong jembatan layang, yang baunya pesing bukan main. Setiap malam, tanganku terasa perih. Kulit jari-jariku mengelupas, karena terlalu lama terendam air sabun yang keras. Namun, rasa sakit fisik itu justru menjadi anugerah. Rasa sakit itu mengalihkan pikiranku dari luka di hati yang jauh lebih menganga. "Hei Lara, jangan melamun. Piring di meja 3 belum diangkat," teriakan pemilik warung, seorang wanita paruh baya yang galak, menyentakku. "Iya Bu, maaf," jawabku singkat. Segera berlari mengangkut tumpukan piring kotor yang berminyak. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, setiap kali aku menatap lenggit-lenggit kamar yang bocor dan berpikir untuk mengakhiri semuanya, bayangan wajah mereka muncul. Wajah ayah yang memalingkan muka, wajah ibu tiri yang tersenyum sinis, dan saudara-saudaraku yang tertawa saat aku diusir. Kemarahan itu panas dan membara, menjalar dari ulu hati hingga ke ujung jari. Aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak boleh kalah. Jika mereka membuangku seperti sampah, maka aku akan mendaur ulang diriku menjadi sesuatu yang tak bisa mereka beli. Bahkan dengan seluruh harta mereka. Dendam itu menjadi bahan bakar yang jauh lebih efektif daripada motivasi motivator manapun. Aku mulai mengubah strategi hidupku. Aku memangkas jatah makan menjadi 1 kali sehari, menabung setiap recehan yang kudapat. Di sela-sela waktu istirahat, saat pekerja lain sibuk bergosip atau merokok, aku pergi ke toko buku bekas. Aku tidak membeli. Aku hanya berdiri di sana berjam-jam, membaca buku tentang bisnis, manajemen, dan ekonomi. Sampai penjaga toko mengusirku secara halus. Aku menyerap ilmu seperti spons kering yang haus air. 6 bulan kemudian, aku mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai tenaga kebersihan di sebuah gedung perkantoran mewah. Disinilah mataku terbuka lebar. Aku melihat bagaimana orang-orang sukses berpakaian, bagaimana mereka berbicara, dan bagaimana uang berputar. Sambil mengepel lantai marmer yang mengkilap, otakku terus berputar mencari celah. Aku menyadari bahwa banyak karyawan di gedung ini yang terlalu sibuk untuk mengurus hal-hal kecil seperti binatu atau membelikan makan siang yang sehat. Bermodal tabungan yang kukumpulkan dengan darah dan air mata selama setahun, aku memberanikan diri. Aku berhenti dari pekerjaan mencuci piring dan memulai usaha kecil-kecilan, jasa kurir pribadi dan catering sehat rumahan untuk karyawan gedung tersebut. Awalnya, aku mengerjakan semuanya sendiri. Aku bangun jam 3 pagi untuk belanja ke pasar induk demi mendapatkan harga termurah, memasak di dapur umum kos-kosan yang sempit, lalu mengantarkannya sendiri dengan berjalan kaki naik turun lift barang. "Mbak Ilara, masakannya enak, besok saya pesan lagi ya. Tapi, tolong kurangi garamnya," ujar salah satu pelanggan pertamaku, seorang sekretaris yang ramah. "Siap Mbak, terima kasih banyak," jawabku dengan senyum yang kupaksakan, meski kakiku gemetar kelelahan. Tahun pertama adalah masa kritis. Ada kalanya aku rugi, ada kalanya makananku basi karena tidak laku, dan ada kalanya aku ditipu oleh pemasok. Tapi, aku tidak mundur 1 langkah pun. Setiap kegagalanku catat, setiap kesalahanku perbaiki. Aku tidur hanya 3 jam sehari. Wajahku tirus, mataku cekung, tapi sorot mataku tajam seperti elang. Aku bukan lagi gadis cengeng yang diusir dari rumah. Aku adalah mesin yang diprogram untuk sukses. Perlahan tapi pasti, reputasiku menyebar. Dari mulut ke mulut, pesanan mulai membludak. Aku tidak lagi sanggup menanganinya sendiri. Aku merekrut 2 orang tetangga kosku untuk membantu memasak. Keuntungan yang kudapat tidak kupakai untuk bersenang-senang. Tidak ada baju baru, tidak ada makan enak, semua kuinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Aku menyewa tempat yang lebih layak, membeli peralatan masak profesional, dan mulai melegalkan usahaku. 3 tahun berlalu. Usaha cateringku berkembang menjadi perusahaan penyedia layanan logistik dan kebutuhan korporat. Aku tidak lagi berjalan kaki mengantar makanan. Aku kini duduk di balik meja kerja, menghadapi tumpukan dokumen kontrak. Namun, rasa puasku belum terpenuhi.
Ambisiku tumbuh seiring dengan saldo rekeningku. Aku mulai merambah ke dunia properti dan investasi retail. Naluri bisnisku yang diasah oleh kejamnya jalanan terbukti tajam. Aku tahu kapan harus membeli, kapan harus menjual, dan kapan harus menghancurkan kompetitor yang mencoba bermain curang. Malam-malam sepi masih sering menghampiri, tetapi kini aku menghadapinya bukan di kamar kos yang bocor, melainkan di apartemen penthouse dengan pemandangan cakrawala kota yang gemerlap. Rasa sakit dikhianati keluarga masih ada, berdenyut pelan di sudut hati, tapi rasa itu tidak lagi melumpuhkan. Ia justru menjadi pengingat abadi tentang siapa aku dan dari mana aku berasal. Tahun demi tahun berganti, seperti lembaran kalender yang tertiup angin. Kerja keras itu mengkristal menjadi sebuah imperium bisnis. Elara Group kini terpampang di berbagai gedung. Orang-orang yang dulu mungkin memandangku dengan jijik saat aku masih menjadi tukang cuci piring, kini menundukkan kepala hormat saat aku melintas. Mereka memanggilku Ibu Elara, wanita besi yang membangun kerajaannya dari nol. Sore ini, aku berdiri di depan dinding kaca kantor pusatku di lantai ke-40. Di bawah sana, kota Jakarta tampak kecil, seperti mainan Lego yang berserakan. Aku melihat pantulan diriku di kaca. Wanita yang menatap balik itu mengenakan blazer sutra seharga mobil bekas. Rambutnya tertata rapi dan kulitnya terawat sempurna. Tidak ada jejak kotoran atau air sabun di tangannya. Jemari yang dulu lecet dan kasar kini dihiasi cincin berlian sederhana namun elegan. Aku menyesap teh herbal hangat dari cangkir porselen halus. Rasanya menenangkan, kontras dengan gemuruh masa lalu yang kadang masih terdengar samar di telinga. Aku telah bangkit, aku telah merangkak keluar dari lumpur penghinaan, mendaki tebing terjal kemiskinan, dan kini berdiri di puncak gunung kesuksesan. Pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk, ujarku datar. Asisten pribadiku, seorang wanita muda yang cerdas, melangkah masuk dengan membawa tablet. Maaf mengganggu Bu Elara, ada perwakilan dari perusahaan yang ingin mengajukan proposal kerjasama. Mereka bersikeras ingin bertemu. Ibu langsung karena perusahaannya sedang diambang kebangkrutan dan butuh suntikan dana segera. Siapa nama perusahaannya? Tanyaku tanpa menoleh. Mataku masih terpaku pada pemandangan kota. PT Wiratama Sejahtera, Bu. Jantungku berhenti berdetak selama 1 detik. Nama itu adalah perusahaan milik ayahku. Perusahaan yang dulu dibanggakan sebagai alasan mengapa aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka, karena aku dianggap pembawa sial. Perlahan, sudut bibirku terangkat, membentuk senyuman tipis. Bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum dingin yang mengandung ribuan jarum es. Takdir memiliki selera humor yang luar biasa. Roda kehidupan telah berputar, dan kini porosnya ada di tanganku. Suruh mereka menunggu di ruang rapat 3. Perintahku, suaraku tenang namun penuh otoritas. Biarkan mereka menunggu selama 1 jam. Aku ingin melihat seberapa putus asanya mereka. Baik, Bu. Asistenku undur diri, menutup pintu dengan sopan. Aku kembali menatap pantulan diriku di kaca. Elara yang terbuang sudah tidak ada. Yang ada kini adalah Elara, sang penentu nasib. Uang dan kekayaan yang tak pernah kubayangkan kini menjadi senjataku. Dan hari ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku siap menghadapi hantu dari masa laluku. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang memegang kartu as. Permainan baru saja dimulai. Bisikku pada bayanganku sendiri. Lalu berbalik melangkah menuju meja kerjaku yang besar dan kokoh, siap untuk menulis babak baru dalam hidupku yang penuh kejutan. Denting gelas kristal yang beradu lembut dengan permukaan meja marmer menjadi satu-satunya suara di apartemen baruku. Dari balik dinding kaca yang menjulang setinggi langit-langit, aku bisa melihat hamparan lampu kota yang berkelap-kelip seperti lautan berlian. Ini adalah pemandangan yang mahal, simbol dari kebebasan yang telah kubeli dengan keringat dan air mata setelah meninggalkan rumah neraka itu. Namun, ironisnya, ketenangan malam ini terganggu oleh getaran ponsel yang tak henti-hentinya menyala di atas meja. Itu bukan panggilan bisnis. Sekretarisku tahu aturan main untuk tidak mengganggu setelah jam 8 malam. Itu adalah notifikasi dari grup alumni sekolah lama dan beberapa pesan pribadi dari teman yang sudah bertahun-tahun tidak menyapaku. Kabar angin memang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Apalagi kabar buruk yang menimpa keluarga terpandang yang jatuh miskin. Aku menyesap anggur, merahku perlahan, lalu meraih ponsel itu. Sebuah pesan panjang dari Tante Ratna, tetangga lama kami yang mulutnya setajam silet, namun informasinya selalu akurat, terpampang di layar. Dia menceritakan segalanya dengan detail yang mengerikan, sekaligus memuaskan. Rupanya, tanpa kehadiranku, pondasi rumah itu keropos lebih cepat dari dugaan siapapun. Ayah,
yang selama ini membanggakan naluri bisnisnya, ternyata hanyalah seorang nakhoda yang buta tanpa navigator. Selama ini, akulah yang diam-diam membereskan pembukuan yang kacau, menegosiasikan ulang utang-utang kecil, dan memastikan arus kas tetap stabil. Tanpa aku yang bekerja di balik layar, ayah membuat keputusan-keputusan fatal. Dia berinvestasi pada proyek bodoh yang menjanjikan keuntungan instan, sebuah langkah putus asa untuk menutupi lubang keuangan yang semakin menganga. Dan Serena tentu saja, Serena, adik kesayangannya itu tidak pernah diajarkan arti kata cukup. Ketika bisnis ayah mulai goyah, Serena justru semakin gila belanja. Tante Ratna bercerita bahwa kurir paket masih datang setiap hari ke rumah lama itu, membawa tas-tas bermerek dan sepatu desainer. Sementara tagihan listrik dan air mulai menunggak. Serena hidup dalam penyangkalan. Atau mungkin dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa kartu kredit ayah memiliki batas. Dan batas itu kini telah hancur lebur. Kabarnya, mobil mewah ayah sudah ditarik, leasing, minggu lalu. Adegan itu menjadi tontonan gratis bagi para tetangga. Ayah berteriak-teriak, memaki petugas. Sementara ibu menangis histeris di teras. Dan Serena dengan sifat pengecutnya bersembunyi di dalam kamar, menolak keluar karena malu, dilihat orang tanpa riasan sempurna. Aku meletakkan ponsel itu kembali, merasakan sudut bibirku terangkat membentuk senyum miris. Kehancuran mereka bukan disebabkan oleh kutukan atau sihir, melainkan oleh ketidakmampuan mereka sendiri untuk hidup tanpa tumbal. Selama ini aku adalah tiang penyangga yang mereka paku dan mereka benci. Tapi tanpa tiang itu, atap kesombongan mereka runtuh, menimpa kepala mereka sendiri. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai ketika berita tentang kesuksesanku meledak. Semuanya bermula dari artikel di sebuah majalah bisnis terkemuka yang menobatkanku sebagai salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Wajahku terpampang jelas di sampul depan, mengenakan setelan rancanganku sendiri, dengan tatapan tajam yang memancarkan dominasi. Artikel itu mengulas bagaimana aku membangun imperium bisnis dari nol dalam waktu singkat, memuji ketajaman instingku dan inovasi yang kutawarkan. Tidak ada satu kata pun yang menyebutkan nama keluargaku di sana. Aku adalah Elara yang berdiri sendiri. Berita itu menyebar seperti virus di media sosial. Orang-orang mulai membagikannya, menandai akun-akun lama, dan akhirnya algoritma internet yang kejam menyodorkan wajahku ke layar ponsel Serena, atau mungkin ibu. Aku bisa membayangkan momen itu. Momen ketika mereka duduk di ruang tamu yang mungkin perabotnya sudah mulai dijual satu persatu, menatap layar ponsel dengan mata terbelalak. Mereka melihat Elara yang dulu mereka caci maki. Elara yang mereka usir secara halus dengan perlakuan dingin. Kini hidup bergelimang harta yang jauh melampaui apa yang pernah mereka miliki di masa jaya sekalipun. Rasa kaget itu pasti segera berganti menjadi sesuatu yang lebih menjijikkan. Harapan. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan dari Tante Ratna, melainkan sebuah panggilan dari nomor yang tidak tersimpan. Namun digit-digitnya masih terpatri di luar kepalaku. Meski aku berusaha melupakannya. Itu nomor rumah. Aku membiarkannya berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu mati. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor yang sama. Elara nak, ini ibu, angkat teleponnya sayang, kami sangat merindukanmu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Aku tertawa, sebuah tawa kering yang menggema di ruangan sunyi itu. Sayang, katanya. Kata itu terdengar asing dan beracun keluar dari ketikan jari ibu. Dulu, panggilan itu hanya milik Serena. Aku hanya dipanggil Elara, atau kadang hanya He. Jika aku terlambat menyiapkan keperluan mereka. Belum sempat aku memproses rasa muak itu, pesan lain masuk. Kali ini dari nomor pribadi Serena. Kak Elara, selamat ya buat masuk majalah. Gila, keren banget. BTW, kakak di mana sekarang? Aku kangen banget. Udah lama kita nggak hangout. Palace dong, Kak. Bahasa yang digunakan Serena begitu santai. Seolah-olah dia tidak pernah memfitnahku si Juliola. Dia tidak pernah menatapku dengan jijik saat aku masih tinggal di sana. Dia pikir dia bisa menghapus tahan-tahan penindasan itu dengan satu pesan basa-basi yang diakhiri emotikon, hati. Keberanian mereka atau lebih tepatnya, ketidaktahuan malu mereka sungguh luar biasa. Kemiskinan ternyata memiliki kekuatan untuk mengikis harga diri seseorang hingga ke tulang. Mereka tidak mencari Elara, anak dan kakak mereka. Mereka mencari dompet berjalan. Mereka melihat kesuksesanku sebagai sekoci penyelamat untuk kapal mereka yang karam. Mereka pikir aku masih Elara yang sama, Elara yang haus akan validasi, yang akan melakukan apa saja
demi mendapatkan secuil kasih sayang dari orang tuanya. Mereka pikir dengan sedikit kata manis dan manipulasi emosional, aku akan luluh dan membuka gerbang bentengku, membiarkan parasit-parasit itu masuk kembali untuk menggerogoti apa yang telah kubangun. Tapi mereka salah besar. Waktu dan jarak telah memberiku perspektif baru. Rasa sakit hati yang dulu membara, kini telah mendingin menjadi baja yang kuat. Aku bukan lagi gadis kecil yang menangis di pojok dapur. Aku adalah wanita yang tahu nilaiku sendiri. Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan dingin. Sebuah notifikasi baru muncul. Kali ini, sebuah foto yang dikirim oleh ibu. Foto lama kami berempat saat liburan ke puncak, bertahun-tahun yang lalu. Di foto itu, ayah dan ibu memeluk Serena yang tersenyum lebar, sementara aku berdiri agak berjarak di pinggir, tersenyum canggung. Ingat masa-masa indah ini, nak. Keluarga adalah segalanya. Pulanglah, ayah sakit memikirkanmu, tulis ibu di bawah foto itu. Manipulasi klasik, menggunakan penyakit ayah sebagai senjata. Jika ini terjadi 2 tahun lalu, aku mungkin akan panik dan langsung mentransfer uang, tapi sekarang, aku hanya melihatnya sebagai strategi marketing yang gagal dari orang-orang yang putus asa. Ayah sakit bukan karena memikirkanku, dia sakit karena kehilangan hartanya, kehilangan status sosialnya, dan kehilangan egonya. Dan sekarang, dia ingin aku menjadi obat bagi luka narsistiknya itu. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar. Kota di bawah sana masih sibuk, tidak peduli dengan drama kecil keluargaku. Jutaan orang berjuang untuk hidup mereka, sama seperti aku dulu. Bedanya, aku menolak untuk menyerah pada nasib. Sementara keluargaku menolak untuk menerima kenyataan. Karma, pikirku, bukanlah kekuatan mistis yang menghukum orang jahat dengan petir. Karma adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan ayah untuk memanjakan Serena dan mengabaikanku. Pilihan ibu untuk menutup mata terhadap ketidakadilan di rumahnya sendiri. Pilihan Serena untuk hidup dalam kepalsuan. Sekarang, tagihan dari pilihan-pilihan itu sudah jatuh tempo, dan aku tidak berniat untuk membayarnya. Jariku melayang di atas layar ponsel. Ada godaan untuk memblokir mereka semua saat ini juga, untuk memutus satu-satunya benang tipis yang menghubungkan kami. Tapi, ada bagian kecil dari diriku, bagian yang lebih gelap dan lebih dingin, yang ingin melihat seberapa jauh mereka akan merendahkan diri. Aku tidak membalas pesan-pesan itu. Tidak sekarang. Membiarkan mereka menunggu dalam ketidakpastian adalah siksaan yang jauh lebih menyakitkan daripada penolakan langsung. Biarkan mereka berharap, biarkan mereka menebak-nebak, biarkan rasa putus asa itu mencekik leher mereka perlahan. Sama seperti rasa sesak yang kurasakan selama bertahan-tahan tinggal di bawah atap mereka. Malam ini, aku akan tidur nyenyak di atas spray sutraku yang halus. Sementara di seberang kota sana, aku tahu ada 3 orang yang tidak akan bisa memejamkan mata. Dihantui oleh bayang-bayang kemiskinan dan penyesalan yang terlambat. Roda nasib telah berputar, dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Ponselku bergetar hebat di atas meja kayu mahoni, memecah konsentrasi yang sedang kubangun susah payah. Layar menyala, menampilkan deretan angka asing tanpa nama. Ada firasat buruk yang mendadak menyergap, seolah udara di ruangan ini tiba-tiba menjadi lebih dingin dan berat. Biasanya, aku akan mengabaikan panggilan dari nomor tak dikenal. Tetapi entah dorongan apa yang membuat jemariku bergerak menggeser tombol hijau. Halo, sapaku datar, hening sejenak. Hanya ada suara napas yang terdengar ragu di seberang sana. Sebelum sebuah suara yang sangat kukenal, namun dengan nada yang asing menyapa telingaku. Halo sayang, ini ibu. Darahku berdesir. Jantungku seperti dipukul palu godam. Itu suara ibu, tetapi bukan suara yang biasa kudengar. Tidak ada nada tinggi yang memekakan telinga, tidak ada bentakan kasar, atau cemoohan yang biasanya menjadi sarapannya sehari-hari untukku. Suara ini, manis, terlalu manis, seperti gula yang dilarutkan paksa ke dalam kopi pahit. Menggelikan, sekaligus mengerikan. Ibu, aku memastikan. Suaraku tercekat. Iya nak, ya Tuhan, ibu rindu sekali mendengar suaramu. Ucapnya dengan nada bergetar yang dibuat-buat. Seolah ia adalah ibu paling menderita di dunia yang terpisah dari anaknya karena perang. Bukan karena ia sendiri yang mengusirku. Maafkan ibu baru menghubungi sekarang ibu. Ibu banyak merenung akhir-akhir ini. Aku terdiam, mencengkeram pinggiran meja, hingga buku-buku jariku memutih. Apa ini? Lelucon macam apa yang sedang mereka mainkan? Dengar nak, lanjutnya buru-buru, sebelum aku sempat menutup telepon. Ibu tahu masa lalu kita penuh kerikil. Tapi darah, tetaplah darah. Ikatan keluarga itu hal terpenting di dunia ini. Lebih dari uang,
Lebih dari segalanya, ibu ingin memperbaiki semuanya. Ibu dan Serena, kami ingin bertemu. Belum sempat aku memproses kebohongan yang baru saja dimuntahkan lewat speaker ponsel. Bel apartemenku berbunyi. Waktu seolah berhenti. Mereka tidak hanya menelepon. Mereka sudah ada di sini. Keberanian macam apa yang membuat mereka berpikir bisa begitu saja melangkah kembali ke dalam hidupku. Dengan langkah berat seperti menyeret beban ribuan kilo, aku berjalan menuju pintu. Ketika aku membukanya, pemandangan di hadapanku membuat perutku mual. Ibu berdiri di sana, mengenakan baju terbaiknya yang meski terlihat agak lusuh, tetap berusaha memancarkan sisa kesombongan lamanya. Di sebelahnya berdiri Serena, adik tiriku, dengan wajah yang dipoles riasan tipis untuk menonjolkan kesan polos yang menipu. Kejutan, seru Serena dengan senyum lebar, seolah kami adalah sahabat karib yang sudah lama tak jumpa. Melupakan fakta bahwa dialah yang dulu membuang barang-barangku ke halaman rumah saat hujan deras. Tanpa permisi, ibu maju dan langsung memelukku. Tubuhku kaku seperti patung batu. Aroma parfum murahan bercampur bau apek yang samar menusuk hidungku, mengingatkanku pada rumah yang dulu terasa seperti neraka. Pelukan itu tidak hangat. Itu terasa seperti lilitan ular. Oh, lihat dirimu sekarang. Ibu melepaskan pelukan dan menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang kasar. Matanya berkaca-kaca, sebuah akting kelas 1 yang mungkin bisa memenangkan piala jika ada kategori untuk manipulasi terbaik. Kamu terlihat begitu sukses, begitu cantik. Ibu bangga sekali. Ibu selalu tahu kamu punya potensi besar, meski dulu ibu keras padamu. Itu semua demi kebaikanmu kan? Aku menepis tangannya perlahan, mundur selangkah untuk menciptakan jarak aman. Untuk apa kalian kesini? Tanyaku dingin, mengabaikan segala pujian kosong itu. Jangan begitu dong, Kak. Sela Serena, matanya menyapu seisi apartemenku dengan tatapan lapar. Aku bisa melihat kalkulator di dalam kepalanya sedang bekerja, menghitung harga sofa kulit, lampu gantung, hingga lukisan abstrak di dinding. Kita kan keluarga, masa tidak boleh berkunjung? Wah, tempat ini luar biasa, jauh lebih bagus dari kontrakan sempit kami. Kata-kata itu meluncur mulus, menjadi pembuka jalan bagi agenda mereka yang sebenarnya. Tanpa kupersilakan, mereka melenggang masuk dan duduk di sofa ruang tamuku. Serena bahkan dengan lancang mengangkat kakinya, sementara ibu mulai menceracau tentang betapa sulitnya hidup mereka belakangan ini. Dunia sedang tidak adil pada kami, nak. Ibu memulai monolognya. Suaranya merendah dramatis. Usaha ayah tirimu bangkrut. Kami dikejar-kejar utang. Bahkan untuk makan saja, Serena sering harus mengalah. Serena mengangguk antusias, memasang wajah sedih yang hampir meyakinkan, jika saja matanya tidak terus-menerus melirik tas bermerek yang kuletakkan di meja kopi. Iya, Kak, susah banget. Aku bahkan harus berhenti kuliah sementara. Aku berdiri di hadapan mereka, melipat tangan di dada. Aku melihat sandiwara ini dengan sangat jelas. Mereka tidak datang untuk meminta maaf. Mereka tidak datang karena rindu. Mereka datang karena mereka mencium bau uang. Keberhasilanku adalah magnet bagi keserakahan mereka. Jadi, tanyaku singkat. Ibu menatapku. Senyumnya sedikit goyah melihat reaksiku yang tidak luluh. Namun, ia segera memulihkan topengnya. Kami tidak meminta banyak, nak. Kami hanya berpikir, sebagai anak yang berbakti, yang sudah sukses seperti ini, kamu pasti tidak akan tega melihat ibumu dan adikmu menderita. Benar, tambah Serena cepat. Lagi pula, kakak kan sendirian di sini. Uang sebanyak ini buat apa? Kalau tidak dibagi dengan keluarga, itu kewajiban loh. Kakak punya tanggung jawab moral untuk mengangkat derajat keluarga lagi. Kalimat itu keluar begitu enteng dari mulut Serena. Kewajiban, tanggung jawab. Kata-kata yang dulu mereka gunakan untuk membebaniku dengan pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya. Kini mereka gunakan untuk memeras hasil kerja kerasku. Kalian tidak meminta, suaraku bergetar menahan amarah. Kalian menuntut, bukan menuntut sayang. Sanggah ibu dengan nada yang mulai kehilangan kemanisannya, sedikit menajam di ujung kalimat, tapi mengingatkan, darah lebih kental daripada air. Kamu tidak bisa membuang kami begitu saja, hanya karena kamu sudah di atas. Ingat, surga di telapak kaki ibu. Kalau kamu pelit pada ibumu sendiri, hartamu tidak akan berkah. Mereka mulai mengeluarkan kartu as mereka, manipulasi agama dan norma sosial. Serena kini menatapku bukan dengan tatapan memelas, melainkan menantang. Wajah tanpa dosanya lenyap, digantikan oleh ekspresi penuh hak milik. Seolah-olah uang di rekeningku adalah warisan nenek moyang mereka yang kutahan secara ilegal. Kakak harusnya bersyukur kami masih mau datang dan menganggap kakak bagian dari keluarga, ujar Serena dengan nada yang berbisa.
Banyak orang kaya yang lupa daratan, kami di sini untuk memastikan kakak tetap membumi. Jadi, bisalah bantu kami melunasi utang ayah. Tidak banyak kok, cuma beberapa ratus juta. Bagi kakak itu pasti uang kecil. Beberapa ratus juta, uang kecil katanya. Aku tertawa. Sebuah tawa kering yang hampa tanpa rasa humor. Keberanian mereka sungguh luar biasa. Mereka datang ke rumahku, menginjak harga diriku dengan berpura-pura lupa pada semua luka yang mereka torehkan. Lalu dengan santainya menyodorkan tagihan atas kegagalan hidup mereka sendiri. Ibu bangkit berdiri, mencoba mendekatiku lagi, kali ini dengan aura intimidasi yang terselubung senyum keibuan. Ayolah nak, jangan jadi anak durhaka. Ibu sudah memaafkan kesalahanmu di masa lalu. Sekarang giliranmu berbakti, bantu kami, dan kita bisa jadi keluarga bahagia lagi. Seperti yang selalu kamu inginkan kan? Kata-kata itu adalah racun yang dibungkus madu. Memaafkan kesalahanku? Kesalahan apa? Kesalahan karena lahir? Kesalahan karena bertahan hidup dari siksaan mental mereka? Aku menatap mata ibu, mencari secuil saja ketulusan di sana. Tapi nihil. Yang kutemukan hanyalah pantulan diriku sendiri yang berdiri di ambang batas kesabaran. Di mata itu, aku bukan anaknya. Aku adalah mesin ATM berjalan. Aku adalah solusi instan untuk masalah yang mereka ciptakan sendiri. Kalian pikir semudah itu? Bisikku. Suaraku rendah, namun tajam membelah udara ruangan yang terasa makin sesak. Tentu saja mudah, jawab Serena cepat. Meremehkan, tinggal transfer, dan kami akan pergi. Kami akan siring-siring berkunjung nanti, supaya kita makin akrab. Mereka tersenyum. Senyum kemenangan dini. Mereka pikir, aku masih gadis kecil yang haus kasih sayang, yang akan melakukan apa saja demi mendapatkan secuil pengakuan dari mereka. Mereka pikir pancingan ikatan keluarga dan panggilan manis ini cukup untuk menjeratku kembali ke dalam jaring laba-laba mereka. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa gadis kecil itu sudah mati, dan wanita yang berdiri di hadapan mereka sekarang telah membangun benteng dari puing-puing hati yang pernah mereka hancurkan. Aku menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang dulu menjadi pusat semestaku, namun kini tak lebih dari sekadar orang asing yang membawa serta memori kelam. Di sofa kulit berwarna krem di ruang tengah apartemenku yang mewah, mereka duduk dengan postur tubuh yang menyiratkan keputusasaan. Ibu, dengan sapu tangan yang tak henti-hentinya menyeka sudut matanya yang basah. Ayah, yang menunduk dalam, enggan menatap mataku secara langsung. Dan kakak lelakiku, yang biasanya sombong, kini terlihat gelisah memainkan jemarinya. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar isak tangis ibu yang tertahan. Aku tahu persis apa yang mereka inginkan. Aku tahu persis mengapa setelah 10 tahun tanpa kabar, tiba-tiba mereka muncul di depan pintuku, membawa serta narasi tentang darah, lebih kental daripada air, dan pentingnya memaafkan. Tapi aku bukan lagi anak kecil naif yang mendamba validasi mereka. Aku telah ditempa oleh penolakan dan dibesarkan oleh ambisi. Sendirian, kami minta maaf nak. Suara ibu akhirnya memecah keheningan, bergetar dan parau. Sungguh, kami tidak tahu kalau hidupmu akan sesukses ini. Kami sedang dalam masalah besar. Rumah akan disita bank minggu depan. Perusahaan kakakmu bangkrut, kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Ayah mengangkat kepalanya perlahan. Matanya memancarkan permohonan yang menyedihkan. Tolonglah kami, kau satu-satunya harapan kami. Lupakan masa lalu itu, kita mulai dari awal. Sebagai keluarga yang utuh, aku mendengarkan setiap kata mereka tanpa memotong, membiarkan mereka menumpahkan segala keluh kesah dan sandiwara itu. Di dalam hati, ada sedikit rasa nyeri, bukan karena simpati, melainkan karena menyadari betapa transaksinya kasih sayang mereka. Mereka datang bukan karena merindukanku, mereka datang karena mereka butuh penyelamat, dan kebetulan dompetku cukup tebal untuk itu. Perlahan, aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi, menautkan kedua tanganku di atas pangkuan dengan tenang. Wajahku datar, tanpa ekspresi kemarahan maupun belas kasihan. Itu adalah topeng terbaik yang kupelajari selama bertahan-tahan berjuang di dunia bisnis yang kejam. Selesai? Tanyaku singkat. Suaraku datar, namun memotong udara seperti pisau bedah yang dingin. Mereka terdiam, tampak terkejut dengan nada suaraku yang tanpa emosi. Kakakku mencoba menyela. Dengar, kami tahu kami salah dulu, tapi kau tidak bisa membiarkan orang tuamu menggelandang di jalanan. Kau kaya raya sekarang, apa artinya uang segitu bagimu dibanding keluarga? Aku tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai mataku. Uang itu sangat berarti, jawabku tenang, karena uang itulah yang kudapatkan dengan keringat, darah,
dan air mata saat kalian semua membuangku seperti sampah. Kalian bicara soal keluarga, di mana keluarga itu saat aku tidur di emperan toko 10 tahun lalu, di mana keluarga itu saat aku kelaparan dan sakit, sementara kalian berpesta merayakan kelulusan kakak. Ruangan itu kembali senyap, kali ini lebih mencekam. Wajah ayah memucat. Aku tidak tertipu oleh sandiwara kalian. Lanjutku, tatapanku menajam, menusuk mata mereka satu persatu. Kalian datang ke sini berpikir bahwa waktu akan menghapus luka, atau bahwa kesuksesanku akan membuatku lupa diri dan menjadi dermawan bodoh. Sayangnya, kalian salah besar. Ibu mencoba meraih tanganku yang ada di atas meja, namun aku menariknya perlahan, menolak sentuhan itu. Penolakan halus itu tampaknya lebih menyakitkan daripada tamparan fisik bagi ibu. Tangisnya makin keras. Aku menolak, ucapku tegas. Aku tidak akan membayar utang kalian. Aku tidak akan menebus rumah itu. Dan aku tidak akan memberikan 1 sen pun untuk modal usaha kakak. Kau tega sekali. Kakakku berdiri. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Kami ini darah dagingmu. Aku ikut berdiri. Meski tubuhku tidak setinggi dia, namun auraku kini mendominasi seluruh ruangan. Aku berjalan perlahan menuju jendela besar yang menampakkan pemandangan kota di bawah sana. Lalu berbalik menatap mereka dengan sorot mata yang tak tergoyahkan. Ingatan malam itu, malam hujan badai di mana koperku dilempar keluar pagar, kembali berputar di kepalaku. Kata-kata ayah waktu itu masih terngiang jelas. Dan kini, saatnya aku mengembalikannya. Dengan suara mantap, aku mengulangi kata-kata yang pernah menghancurkan hatiku bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang menginginkan saya di sana dulu. Dan sekarang, saya tidak menginginkan kalian di sini. Kalimat itu menggantung di udara. Berat dan final. Aku melihat ayah terperangah. Seolah baru saja ditonjok tepat di ulu hati. Kata-kata itu adalah miliknya. Racun yang dulu ia suapkan padaku, kini harus ia telan kembali. Kalian harus menanggung konsekuensi dari pilihan dan perbuatan kalian. Jelasku tanpa nada tinggi, namun penuh penekanan. Hidup bukan tombol, reset, yang bisa kalian tekan kapan saja kalian butuh bantuan. Kalian memilih untuk membuangku. Kalian memilih untuk menganggapku tiada. Maka, hiduplah dengan kenyataan itu. Pintu yang kalian tutup dengan begitu keras 10 tahun lalu, kini telah terkunci rapat dari sisi ini. Aku berjalan menuju pintu utama apartemen, membukanya lebar-lebar, dan berdiri di sampingnya. Gestur pengusiran yang sangat sopan, namun sangat menyakitkan. Silakan, ucapku dingin. Waktu bertamu sudah habis. Ayah bangkit dengan tubuh gemetar, memapah ibu yang masih sesenggukan. Kakakku menatapku dengan tatapan benci bercampur frustrasi. Tapi ia tak berani berucap apa-apa lagi. Keberanian mereka luntur di hadapan ketegasanku. Mereka berjalan melewati pintu itu, melewati keluar dari zona nyamanku, kembali ke dunia keras yang kini harus mereka hadapi, tanpa tameng perlindungan dariku. Aku tidak melihat ke belakang saat mereka berjalan menuju lift. Aku tidak menunggu lift itu terbuka. Dengan gerakan pasti, aku menutup pintu apartemenku rapat-rapat. Asterisk klik, asterisk. Suara kunci yang berputar terdengar begitu merdu di telingaku. Itu adalah suara akhir dari sebuah babak yang panjang dan melelahkan. Aku bersandar pada daun pintu sejenak, menghembuskan napas panjang yang selama ini terasa tertahan di dada. Tidak ada rasa sesal. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa. Beban masa lalu yang selama ini membayangi langkahku menuju puncak, kini telah terlepas sepenuhnya. Aku telah memutus rantai itu. Aku melangkah kembali ke tengah ruangan yang sunyi dan damai. Kutatap kembali pemandangan kota yang gemerlap dari balik jendela kaca. Cahaya lampu gedong-gedong pencakar langit, seolah berkedip memberikan selamat. Aku telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidupku, bukan melawan kemiskinan, melainkan melawan kerinduan akan kasih sayang palsu. Aku melanjutkan hidupku yang sukses, menikmati setiap detik dari pencapaian yang kurengkuh dengan tanganku sendiri. Sementara mereka, di luar sana, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua pintu akan terbuka kembali setelah mereka menutupnya dengan begitu kejam. Keadilan, terkadang, tidak datang dari palu hakim, melainkan dari keberanian kita untuk berkata tidak pada mereka yang pernah menghancurkan kita.